Shalom, selamat datang di ibadah gereja GI3 Osaka. Selamat pagi untuk jemaat yang sudah hadir di tempat ini, baik semua jemaat yang menonton secara online. Saya mengajak jemaat semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Dalam kondisi saat ini, kita masih bisa bersyukur, masih diberi kesempatan untuk beribadah. Walaupun secara online, kita mau percaya, kita mau bersyukur bahwa hadirat Tuhan hadir bersama kita di tempat ini. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, karena hanya bagimu pujian dan penyembahan kami. Kita naikkan lagu bagimu pujian.
kasih. Mari kita mentabiskan akan ibadah kita. Kasih karunia Allah yang terus melimpah dalam kehidupan kami, yang kami boleh alami sampai detik ini, membawa kami untuk boleh menyadari bahwa kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Dengan demikian, hidup ini kami boleh senantiasa mempersembahkan pada Tuhan. Karena tidak ada yang lebih bernilai dalam hidup kami selain Engkau Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, Roh-Mu boleh memimpin kami, boleh ada di hadirat Tuhan, beribadah pada Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang hadir saat ini di gereja, bahkan juga yang menyaksikan daripada rumah masing-masing. Kami berdoa, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, sehingga kami boleh masuk lebih dalam hadirat Tuhan melalui ibadah ini, dan kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi di dalamnya kami boleh mengalami lawatan Allah, sehingga hidup kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Pembaruan demi pembaruan Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sehingga arah hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika ada kuasa kegelapan dengan berbagai cara yang mengganggu jalannya ibadah ini, kami sehati seman, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Allah sendiri yang boleh bekerja secara leluasa di tengah-tengah kami, baik di gedung gereja ini, bahkan di rumah jemaat Tuhan masing-masing. Biarlah ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, biarlah jadi dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Kita akan membuka nats pembimbing yang telah disediakan kita pada hari ini, yang terambil dari Yohanes 17 ayat 3. Saya rindu kita untuk bersama-sama membacakannya. Sudah dapat semua? Yohanes 17 ayat 3. Ya, kita akan membacakannya bersama-sama. Yohanes 17 ayat 3. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Baik, mari kita mau datang lebih lagi menyembah Tuhan, dan kita mau mengaku segala dosa kesalahan kita, karena Dia yang telah mati menggantikan kita, mati di kayu salib. Mari kita angkat pujian bagi Dia. Dia yang mati buat kita, Dia yang selamatkan jiwa kita. Dia Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi
Siapakah kita di hadapan Allah? Bukankah kita layak disebut sampah karena banyaknya dosa yang telah kita perbuat? Dosa kita tidak sebanding dengan kasih karunia yang Ia berikan. Oleh kasih dan kemurahannya, Ia yang kudus rela mengosongkan dirinya, turun ke dunia, hidup terhina menjadi hamba, agar kita mendapat hidup kekal bersamanya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami boleh tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan setelah doa pengampunan dosa, demikianlah firman Tuhan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Yesaya 43 ayat 1b. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Karena kita adalah manusia baru, manusia yang telah diutus, ditebus, dan mari kita memuji Tuhan. Lebih lagi, saya ajak semua jemaat yang di sini dan di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau bersyukur buat kasih dan kebaikan yang tidak berkesudahan buat kita. Di luar lagi hujan, tapi semangat kita harus terus berapi-api untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan betapa dalamnya. Begitu besar
menyambut firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang akan kita dengar. Sungguh biarlah hati kita menjadi tanah yang baik, tanah yang subur untuk diberikan benih firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan menjadi pelita buat hidup kita. Karena hanya anugerahnya yang menyelamatkan kita. Biarlah kita boleh memberi telinga kita, telinga seorang murid yang akan terus mau dididik, dibentuk oleh karena firman-Nya. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Kau di setiap langkahku, di setiap langkahku, Kau di setiap nafas kami, di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, Kau tak pernah tinggal
Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu yang menguatkan kami. Kami rindu mendengarkan suara-Mu yang boleh mengarahkan akan setiap perjalanan kehidupan kami. Sehingga biarlah perjalanan kehidupan kami tidak ada satupun yang lepas daripada pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu Tuhan Engkau mengajar kami. Dan Engkau mulai dengan menaklukkan setiap konsep berpikir kami di bawah kebenaran firman Tuhan. Dan Engkau boleh siapkan hati kami sebagai hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berbicara bagi kami, biarlah firman dan perkataan-Mu menjadi kesukaan yang boleh tersimpan di dalam hati kami. Dan itu boleh menggarami hidup kami, sehingga mengarahkan hidup kami terus berpaut dan bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya di tengah situasi yang kami alami, kami membutuhkan suara-Mu yang boleh sungguh lagi menopang dan menyertai kami. Sehingga kami tidak gagal, tapi kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Berbicaralah bagi kami Tuhan, karena kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang kekasih. Shalom. Shalom. Yang di rumah shalom. Buat. Yang di rumah shalom. Agak lebih kencang sedikit. Oh, sudah terasa di hati. Ya. Yang di sini shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur untuk pemulihan demi pemulihan yang boleh kita rasakan di tengah-tengah situasi yang kita alami. Harapan kita ke depan semakin tangan Tuhan bekerja untuk boleh memberikan pemulihan yang utuh dari situasi yang kita alami saat ini. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca teks firman Tuhan kita terambil dalam Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini dan saya baca judul perikopnya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. 1, 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 has saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepadanya, mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak ini, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah."
Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jemaat Tuhan yang kekasih, tema khotbah kita adalah perjalanan pengalaman rohani. Pengalaman perjalanan rohani. Saya percaya bahwa anugerah yang Allah berikan bagi kita adalah anugerah yang sempurna. Hanya masalahnya, kadang dalam perjalanan hidup ini kita tidak mengenal anugerah Allah itu secara sempurna dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena pengenalan kita dan pengalaman kita bersama dengan Tuhan tidak atau belum menjadi perfect. Maka di dalam perjalanan kehidupan kita, kadang Allah membawa kita mengerti bahwa pengenalan akan Allah itu berbicara tentang dua sisi. Yang pertama adalah pengenalan terhadap Allah itu dari sisi di mana kita belajar firman Tuhan secara langsung. Maka firman Tuhan akan menguasai pikiran kita, menguasai hati kita. Tetapi tidak cukup di situ. Pengenalan akan Allah membawa kita mengenal Allah tidak hanya dari sisi akademik. Tetapi pengenalan akan Allah pun harus juga dilandasi dengan pengalaman bersama dengan Dia. Pengalaman bersama dengan Dia. Maka istilah mengenal Allah sebagaimana nats pembimbing kita dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga itu berbicara tentang kerajaan Allah itu, hidup kekal itu berkaitan dengan pengenalan akan Allah dan pengenalan akan Kristus. Dan istilah pengenalan di sana mengacu kepada pengenalan antara suami dan istri. Pengenalan antara suami dan istri bukan hanya pengenalan secara pengetahuan, tetapi pengenalan secara pribadi. Pengenalan secara keintiman pribadi. Dan itu harus ada di dalam kehidupan rumah tangga. Maka semakin kita mengenal, seringkali pengenalan secara verbal, tidak lagi komunikasi secara verbal, itu tidak lagi menjadi sebuah tuntutan yang penting bagi kita. Tetapi pengenalan secara non-verbal, melalui setiap komunikasi nonverbal itu akan membawa kita semakin mengerti. Maka seringkali saya katakan, kalau ada tamu datang ke rumah dan ibu ada di dapur dan ketika ibu melihat alis mata saya sebelah kiri itu naik, maka ibu tahu yang keluar adalah kopi. Tapi ketika ibu melihat saya dan alis mata kanan saya naik, itu tandanya yang keluar adalah pisang goreng. Dan itu yang membingungkan ibu karena pisang goreng mau cari di mana, begitu ya. Tapi ini membawa kita untuk melihat ketika kita semakin punya pengenalan akan Tuhan, akan membawa kita semakin mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Maka mari kita boleh sungguh memahami di dalam konteks yang kita baca ini, sebelumnya Tuhan sudah 2 kali menampakkan diri kepada murid-murid secara utuh. Yang pertama adalah menampakkan diri kepada murid-murid tanpa Thomas. Dan mereka berada dalam sebuah perkumpulan di rumah yang terkunci. Tetapi yang kedua adalah Tuhan juga menampakkan diri kepada murid-murid ketika bersama-sama dengan Thomas. Pertanyaannya adalah, apakah itu tidak cukup bagi murid-murid? 2 kali Yesus menampakkan diri pada kebangkitan yang pada murid-murid. Apakah itu tidak cukup? Mengapa Yesus harus lagi menampakkan diri kepada 7 murid dalam pasal 21 ini? Mengapa Yesus harus menampakkan diri lagi kepada 7 murid yang berada di Danau Tiberias? Mari kita memahami pengalaman perjalanan bersama dengan Tuhan seharusnya menjadi sesuatu pengalaman yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan sebenarnya mengajarkan hal penting dalam pengalaman perjalanan rohani yang dialami oleh murid-murid. Hal yang pertama, mari kita boleh sungguh lagi melihat ayat 1 dan ayat yang kedua. Di situ dikatakan kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea,
anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jemaat Tuhan yang kekasih, pengalaman perjalanan rohani yang pertama yang bisa kita lihat di sini adalah pengalaman dalam persekutuan yang indah yang dibentuk oleh murid-murid. Mengapa saya katakan demikian? Karena banyak sekali penafsir yang melihat teks ini sebagai sebuah pembangkangan daripada murid-murid Tuhan terhadap Tuhan Yesus. Di mana mereka menafsirkan bahwa ini adalah bukti di mana murid-murid belum pulih, belum move on daripada kekecewaannya, kegelisahannya, keputusasaannya, tawar hatinya. Maka ketika walaupun Yesus sudah 2 kali menampakkan diri kepada mereka, bahkan juga 3 kali melalui Maria Magdalena. Tetapi banyak penafsir berkata itu tidak cukup menggerakkan iman dan percaya daripada murid-murid. Sehingga selesai Yesus menampakkan diri, Petrus berkata kepada murid-murid, aku mau pergi menangkap ikan. Dan murid-murid yang lain, keenam murid-murid yang lain pun ikut bersama dengan Petrus. Dan penafsir tersebut berkata, ini bukti bahwa murid-murid tidak pernah imannya bangkit dan lain sebagainya. Tapi jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita melihat murid-murid yang berada di Danau Tiberias. Mereka ada di sana apa karena kehendak mereka? Apakah karena kemauan mereka ada di sana? Jawabannya tidak. Mengapa saya katakan tidak? Karena kalau saudara dan saya mengerti di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-31 dan ayat 32. Matius pasal 26 ayat 31 32. Ketika perempuan-perempuan itu yang datang menjenguk kubur Tuhan Yesus, dia melihat malaikat, dan ketika melihat malaikat, kemudian malaikat berkata bahwa dia tidak ada di sini. Pergilah, sampaikanlah kepada saudara-saudaraku bahwa dia sedang mendahului kamu ke Galilea. Bahkan kalau kita melihat teks itu dalam Matius 28 ayat 7 dan ayat 10. Itu merupakan sesuatu penggenapan di dalam Matius pasal 26. Oleh karena sebelum Yesus mati, Yesus berkata kepada murid-murid, aku akan menderita, aku akan mati, aku akan bangkit. Tapi ketahuilah pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Dan aku mendahului kamu ke Galilea. Dan penggenapan itu ada pada Matius pasal 26 ayat 7 dan ayat 10. Jadi murid-murid berada di Galilea itu bukan karena keinginan mereka. Tapi murid-murid ada di Galilea itu oleh karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Istilah Danau Tiberias itu bisa juga dipakai dengan Danau Galilea. Atau juga biasa dipakai dengan Danau Genesaret. Jadi mereka ada di sana. Pertanyaannya adalah mengapa Tuhan bawa mereka? Ketika kebangkitan Tuhan berkata, aku akan bertemu kamu di Galilea. Kenapa harus Galilea? Itu pertanyaan selanjutnya. Kenapa pantai dari Galilea? Jawabannya adalah, karena ketika Tuhan panggil murid-murid ini, sebagian besar mereka adalah nelayan. Dan Tuhan panggil mereka di pantai Danau Tiberias atau Galilea. Maka di sini Tuhan sebenarnya membawa mereka kembali. Tidak hanya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tetapi mereka juga diingatkan kembali pengalaman mereka dipanggil pertama oleh Tuhan, yaitu ketika mereka di Danau Galilea, mereka sedang mengerjakan akan pekerjaan mereka, mereka sedang menjala ikan, mereka sedang membersihkan jala, mereka sedang ada di dalam perahu. Tapi di situ Tuhan panggil mereka, ikutlah aku dan aku akan jadikan kamu menjadi penjala manusia. Jadi ini istilah napak tilas. Napak tilas adalah suatu pengalaman rohani yang pernah didapatkan dalam satu peristiwa dan satu tempat. Dan ketika kita mengalami sesuatu pergumulan yang hebat, ketika kita kembali ada pada tempat itu, kita kembali mengingat kembali peristiwa itu menguatkan kita kembali. Maka di sini hal yang pertama, dalam pengalaman perjalanan rohani, Tuhan membawa murid-murid kembali berkumpul. Walaupun pada saat itu 7 orang yang mewakili 12 murid.
Tetapi di sana Tuhan membawa mereka untuk kembali untuk mengingat komitmen-komitmen mereka pada awal mereka dipanggil. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita boleh sungguh lagi melihat bahwa murid-murid tidak hanya berjumpa dengan Tuhan, tetapi selanjutnya adalah Tuhan membawa mereka untuk mengalami pengalaman di mana Tuhan pernah panggil mereka dalam kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang kekasih, bagian ini menjadi sebuah pelajaran yang indah buat kita. Mungkin karena kondisi yang kita alami, kadang membuat hidup kita berat, kadang membuat komitmen kita menjadi lemah, kadang membuat semangat kita dalam mengiring Tuhan menjadi patah. Tetapi ketika kita kembali melihat bagaimana Tuhan panggil kita pada awalnya, kita mengingat kembali bagaimana Tuhan mengangkat hidup kita pada awalnya, ketika Tuhan boleh sungguh menaruh pengalaman-pengalaman rohani dalam kehidupan kita untuk boleh kembali kepada Tuhan. Maka peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa pengalaman rohani yang Tuhan mau pakai untuk membangkitkan kita kembali. Untuk mengingat Tuhan yang berjanji, Tuhan yang sudah memulai, tangan Tuhan juga akan meneruskan itu dalam hidup kita. Mungkin sebagai majelis, mungkin sebagai pelayan Tuhan, ketika kita melihat kondisi-kondisi pelayanan kita dengan COVID-19, kita mungkin khawatir, mungkin kita mulai bimbang, kita mulai pikir bagaimana dengan gereja ini ke depan. Tapi mari kita boleh melihat ketika Tuhan membawa kita melihat bagaimana Tuhan memulai pelayanan gereja ini. Tuhan yang sama pun tidak akan pernah meninggalkan pelayanan gerejanya. Tapi di dalam iman, Dia akan menguatkan kita untuk boleh berjalan bersama-sama dengan Dia dalam setiap peristiwa yang kita alami. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa Tuhan itu setia adanya. Setia akan janjinya. Setia bersama dengan kita. Karena Dia adalah Immanuel di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Maka rahasia pertama, supaya kita tidak lemah dalam perjalanan rohani kita. Ingat setiap peristiwa yang Tuhan pernah kerjakan dalam hidup kita. Ingat setiap momen-momen penting di mana Tuhan mengerjakan itu dalam hidup kita. Maka di sana kita bukan menjadi lemah, tapi kita akan menjadi kuat adanya. Jadi sekali lagi jemaat Tuhan yang kekasih, kondisi murid-murid di sini, mereka pergi menangkap ikan, itu bukan karena ketegaran mereka. Mereka berada di Danau Tiberias bukan karena keputusan mereka, tapi mereka ada di sana adalah karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Saya tetap percaya dalam kondisi apapun, ketika engkau taat kepada Tuhan, itu akan menjadi perjalanan rohani yang kau bersama dengan Tuhan. Dan ketika engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, di dalam kerohanianmu, saya percaya kerohanianmu bukan menjadi lemah, tapi kerohanianmu semakin kuat. Karena saya percaya masalah tidak akan pernah melampaui kuasa Tuhan. Dan ketika Tuhan bersama dengan kita, Dia mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Dia mengubah keputusasaan menjadi pengharapan. Dan itulah pengalaman rohani yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup ini. Maka sesulit apapun hidupmu, saya rindukan, jangan tidak taat sama Tuhan. Terus taat sama Tuhan. Karena kita percaya. Kita percaya bahwa di dalam ketaatan Tuhan mengerjakan banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan sekalipun. Tidak hanya itu. Pengalaman di sini tidak hanya berbicara ketaatan mereka kepada Tuhan. Tetapi di sini juga membawa kita. Perjalanan daripada murid-murid. Membawa mereka untuk mengerti arti persekutuan itu sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Oleh karena keputusan ketaatan murid-murid ada di Galilea tidak hanya membawa mereka untuk mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, tetapi juga pengalaman bersama di antara mereka. Pengalaman bersama di antara mereka. Pengalaman bersama Tuhan tidak akan melepaskan kita daripada pengalaman bersama dengan saudara seiman. Maka di situ dikatakan berkumpullah mereka di pantai Danau Tiberias. Kata berkumpul ini sebenarnya sama dengan kata yang dipakai dalam ayat yang ke-19. Di sana dikatakan ketika hari pasal 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu apa? Berkumpul apa? Murid-murid. Ayat yang kedua pasal 21 ayat 2. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas, disebut Didimus dan lain sebagainya. Jadi di sini kita melihat yang kedua ini berbicara tentang bagaimana mereka juga punya pengalaman rohani bersama.
Jadi istilah berkumpul di sini tidak hanya berkumpul di dalam ruang yang tertutup. Tetapi Tuhan membawa mereka untuk memiliki satu pengalaman bersama di tengah-tengah pantai Danau Genesaret. Artinya mereka tidak, persekutuan mereka tidak hanya dibatasi oleh satu tempat ibadah, tempat berkumpul di dalamnya. Tetapi di luar tempat ibadah, mereka juga punya pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Dan kita memahami, sebagian besar yang ada di situ, mereka adalah nelayan. Berarti persekutuan itu menunjukkan bahwa di tengah-tengah pekerjaan sekalipun, mereka tetap memiliki persekutuan yang indah. Apa yang saudara dan saya dapatkan di sini? Banyak orang merasa satu ketika ada di dalam gedung gereja. Tapi ketika keluar dari gedung gereja, belum tentu persekutuan itu satu. Tetapi pengalaman bersama dengan Tuhan akan membawa kita mengerti bahwa saya punya persekutuan dengan Tuhan. Tidak hanya di dalam gedung gereja, tapi di luar gedung gereja. Ketika kita semua telah diikat di dalam Kristus, kita adalah satu persekutuan yang sangat indah. Bahkan hal yang indah adalah tempat mereka bersekutu pada akhirnya adalah kapal itu sendiri atau perahu itu sendiri. Di sini, kalau perahu itu menjadi tempat persekutuan dan mereka ada di atas air, maka persekutuan ini adalah persekutuan yang sangat erat. Tetapi bukan hanya persekutuan yang sangat erat, tapi pasti di dalamnya mereka mengerjakan setiap bagian mereka. Ada yang bagian kemudi, ada yang bagian layar, ada yang menebarkan jala, dan lain sebagainya. Artinya persekutuan ini mengingatkan mereka bahwa mereka punya tanggung jawab untuk berperan dalam setiap bagian di dalam persekutuan itu. Maka di sana perbedaan bukan memisahkan, tapi perbedaan itu mempersatukan dan perbedaan itu menguatkan. Sehingga dengan persekutuan itu mereka semakin bersama-sama punya pengalaman bersama Tuhan, tapi mereka juga sama-sama menguatkan satu dengan yang lain. Jadi ingat baik-baik, kebangkitan Kristus membawa kita untuk mengerti persekutuan yang sejati tidak hanya terjadi di dalam ruang yang tertutup seperti gereja. Tetapi persekutuan yang sejati pun harus terjadi di luar daripada gereja. Dan saya mau tanya buat kita, ujian yang paling kuat untuk persekutuan kita, kira-kira di dalam gereja atau di luar gereja? Betul. Di sini dibilang luar. Yang di rumah, yang lebih kuat mana? Di rumah atau di gereja? Di rumah Pak, ada bantal dekat saya, ada kasur dekat saya, dan lain sebagainya. Tapi mari kita boleh melihat, Tuhan memberikan sebuah pengalaman perjalanan rohani supaya murid-murid tetap taat sama Tuhan, sehingga mereka punya pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Tapi tidak hanya bersama dengan Tuhan, tapi mereka juga punya pengalaman rohani bersama dengan saudara-saudara seiman. Maka kita dikuatkan bukan hanya seorang diri, tapi kita dikuatkan dalam satu persekutuan yang indah. Maka Alkitab berkata, janganlah menjauhkan diri daripada persekutuan-persekutuan ibadah. Persekutuan ibadah bukan hanya bicara tentang gereja, tetapi satu ikatan kebersamaan yang telah diikat di dalam darah Kristus. Maka jangan sungkan ketika engkau membutuhkan doa daripada temanmu. Jangan sungkan kalau engkau membutuhkan akan saran dan penguatan dan motivasi dari temanmu. Lakukanlah itu karena kita telah diikat menjadi persaudaraan di dalam Tuhan. Maka di sana kita punya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya peristiwa COVID-19 tidak hanya menjadi sebuah sejarah yang indah bagi dunia. Tapi COVID-19 akan menjadi sebuah sejarah yang indah bagi pengurus majelis saat ini. Bagi para pelayan saat ini. Apalagi para pelayan yang setia menembus badai COVID untuk ada di sini dan melayani Tuhan. Amin itu. Maka saya percaya itu pengalaman yang tidak pernah didapatkan oleh orang lain. Tetapi Tuhan menempatkan pengalaman itu bersama dengan kita. Itu pelajaran yang indah. Dan saya akan katakan pada anak-anak saya, Papa pernah melayani di tengah-tengah badai COVID-19. Bahkan bukan hanya Osaka, menembus sampai ke Tokyo. Sampai ke sana mereka bilang, Pak, Bapak sudah mandi atau belum? Baru saya bilang begini, seharusnya kamu yang mandi. Pemuda di sana. Kenapa? Tokyo lebih banyak daripada Osaka. Apalagi saya melayani full 6 sesi. Jadi di sana saya sungguh diberkati dan mereka juga diberkati melalui pelayanan yang ada. Jadi ini menjadi hal yang pertama. Pengalaman perjalanan rohani.
di mana Tuhan bentuk itu. Tidak hanya di dalam gedung, tapi di luar gedung. Dan di sana mereka punya pengalaman yang indah. Yang kedua, yang bisa kita lihat di sini, pengalaman perjalanan rohani tidak hanya terjadi dalam perkumpulan sebagai murid Tuhan, dalam hubungan dengan Tuhan, di tengah-tengah ketaatan mereka kepada Tuhan. Tetapi yang kedua adalah pengalaman rohani yang indah ketika mereka ada dalam satu pekerjaan yang sama, yaitu ketika mereka menjala ikan. Saya mau tegaskan hal ini. Mereka menjala ikan bukan karena mereka ada dalam kekecewaan. Tidak. Tapi mereka menjala ikan sembari menunggu janji Tuhan untuk boleh bertemu dengan Tuhan di Galilea. Dan di sini kita memahami ada pelajaran yang indah adalah begini. Ketika murid-murid menunggu kehadiran Tuhan, mereka tidak hanya berdiam diri, mereka tidak hanya berdoa saja, tapi mereka memakai setiap kesempatan untuk boleh bekerja, mengisi akan kehidupan mereka. Dan otomatis pekerjaan mereka adalah kehidupan mereka sebagai nelayan. Maka pengalaman mereka itu menjadi topangan bagi mereka. Mengapa? Karena ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan secara fisik, kehidupan mereka ditanggung oleh Tuhan secara fisik. Makan, minum, tempat tidur, bahkan pajak sekalipun itu ditanggung oleh Tuhan. Tapi setelah Tuhan tidak hadir secara fisik, mau tidak mau mereka menggali potensi diri mereka. Pengalaman-pengalaman pekerjaan mereka pakai. Dan mereka kembali untuk bekerja. Apa yang saudara dan saya mengerti di sini? Disinilah kita mengerti istilah ora et labora. Kita berdoa, tapi kita juga harus bekerja. Banyak orang menjadi malas dan memakai alasan-alasan rohani sebagai alasan untuk tidak bekerja. Oh kan kita sudah punya iman. Bahkan itu iman kalau kita tidak bekerja. Maka Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa? Mati. Maka di sini murid-murid sedang apa? Mempraktekkan tentang apa? Berora et labora. Mereka juga berdoa untuk menunggu kehadiran Tuhan. Tetapi bagaimana dengan perut mereka? Mereka enggak nuntut Tuhan kasih makan dong. Tapi di sini kita memahami, mereka memakai potensi diri mereka untuk mereka boleh kembali bekerja. Kembali bekerja. Maka jangan sampai COVID-19 membuat kita malas. Ya. Udah kita di rumah saja. Stay home. Berdoa saja. Betul ya? Berdoa saja, enggak usah bekerja. Loh, dunia sekarang sudah menjadi global, betul? Maka dengan semua situasi yang ada, seharusnya Tuhan berikan hikmat bagi kita untuk berkreativitas walaupun kondisi-kondisi kita akan sulit. Harus berkreativitas karena itulah potensi yang Allah taruh dalam diri kita sebagai gambar dan rupa Allah. Istilah kreativitas itu kadang-kadang diplesetin, kere tapi aktif. Betul ya? Kere tapi aktif. Maka ada saatnya di mana Tuhan membawa kita jadi kere dulu. Karena dengan kere mau, tidak mau harus aktif, betul ya? Maka di sini kita melihat masalah tidak boleh membuat kita menjadi pasif. Pergumulan tidak boleh membuat kita pasif. Karena kalau Tuhan kasih pergumulan, pasti Tuhan sudah menyediakan kekuatan dalam diri kita. Untuk boleh sungguh lagi menggali potensi diri yang ada pada kita. Maka di sana yang dulunya sebelum masalah kita tidak tahu bahwa ada pada diri kita. Tapi setelah ada masalah baru kita mulai mengetahui ternyata ada potensi yang ada pada diri saya. Yang bisa saya pergunakan untuk boleh sungguh memiliki pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Pengalaman rohani bersama dengan Tuhan tidak hanya bicara mujizat. Tapi pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Dengan melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Dan yang pasti Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita adalah setiap potensi yang Allah taruh dalam diri kita. Kita boleh pakai itu untuk boleh hidup bersama dengan Tuhan. Maka saya percaya ketika kita menggali potensi diri kita yang dulunya kita tidak tahu dan kita tidak memakainya. Ketika masalah itu datang dan kita pakai, baru kita tahu ternyata selama ini aku punya potensi, aku punya kemampuan yang Allah taruh. Dan dengan masalah inilah maka di sana saya boleh menemukan itu. Saya bersyukur Pak Alvin sendiri pernah berkata kepada saya, Pak, kalau nggak ada peristiwa seperti ini, mana mungkin saya bisa tahu tentang semua perangkap-perangkap seperti ini. Betul? Semua kita tertutup.
Di Tokyo pun mereka berkata begini, kami lihat live streamingnya Osaka lebih bagus daripada Tokyo. Itu bukan saya ngomong, yang ngomong itu saudara Darel dan beberapa pemuda yang ada di sana. Tapi saya katakan pada mereka, memang hari pertama semuanya bingung. Makanya polos luar biasa. Tapi bersyukur majelis mereka Gambate 3 hari berjuang bagaimana untuk memperlengkapi itu. Semua dimulai daripada kebingungan. Tapi dari kebingungan itu kita menemukan ada potensi diri yang Allah taruh dalam diri kita. Maka COVID, masalah penderitaan tidak boleh membatasi kemampuan kita. Jangan hanya menyerah. Oh, aku nggak mampu. Tidak. Sekali lagi Roma 8 ayat 28 Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Kenapa biasa? Sebelum Tuhan uji kita, Tuhan sudah letakkan kemampuan dalam diri kita. Amin itu. Maka di sana kita memahami, murid-murid kembali bekerja, menggali potensi diri mereka. Tapi Alkitab berkata, sia-sia sudah. Betul? Tuhan tanya, adakah lauk ada padamu? Alkitab berkata, semalam-malaman mereka tidak dapat apa-apa. Sesuatu yang sangat mengherankan. Danau Galilea, kadang bahasa Inggris memakai laut Tiberias atau laut Galilea. Adalah tempat di mana murid-murid ini hidup matinya di situ sebelum dipanggil oleh Tuhan. Untuk menjadi pelayan manusia. Menjala manusia. Mereka dari kecil. Ada yang berkata, sejak kecil orang tuanya sudah cemplungkan mereka di sana. Sampai sebelum Tuhan panggil, hidup mereka di sana. Dan mereka punya pengalaman yang sudah luar biasa. Dengan Danau Galilea. Tapi mari kita melihat pengalaman yang indah. Yang dimana mereka sudah di sana berpuluh-puluh tahun. Ternyata Alkitab berkata semalam-malaman mereka tidak menangkap apa-apa. Pertanyaannya kenapa? Apa karena itu kesalahan mereka? Jawabannya tidak. Tapi besok pagi fajar menyingsing. Di situ dikatakan Yesus datang kepada mereka. Dan Yesus berteriak, adakah lauk padamu? Mereka katakan tidak ada. Mari kita melihat hal ini. Hal yang kedua. Pengalaman perjalanan rohani bersama dengan Tuhan. Di sini membawa mereka untuk mengerti. Hal yang kedua. Bahwa Allah itu adalah Allah yang menyertai. Allah itu adalah Allah yang Immanuel. Tapi Allah yang Immanuel tidak hanya hadir ketika kita punya ada. Tapi Allah yang Immanuel pun hadir ketika kita tidak punya apa-apa. Perhatikan baik ini baik-baik. Allah yang Immanuel adalah Allah yang hadir. Bukan hanya dibuktikan dengan apa yang ada pada kita. Tetapi juga dibuktikan dengan apa yang tidak ada pada kita. Banyak orang melihat karena murid-murid tidak setia sama Tuhan, lari daripada panggilan Tuhan, maka mereka menangkap semalam-malaman, mereka tidak dapat apa-apa. Saya katakan itu penafsiran yang salah. Mengapa? Kalau mereka lari daripada Tuhan dan mereka pergi menangkap ikan dan di hadapan Tuhan itu salah. Maka ketika Yesus hadir di pantai Danau Tiberius, yang pertama yang Yesus lakukan adalah Yesus tegur mereka. Mengapa engkau meninggalkan Yerusalem? Mengapa engkau tidak taat padaku dan engkau kembali kepada hidup yang lama? Yesus tidak pernah mengatakan itu. Yesus pernah menegur Thomas karena Thomas ada dalam keraguan. Tapi Yesus tidak pernah menegur murid-murid ini. Kalau demikian apa maknanya? Tuhan Yesus pasti sebagai Allah, dia tahu bahwa murid-murid itu berjuang semalam-malaman. Betul? Yesus tahu apa enggak? Tahu. Karena pada saat itu kita melihat dia adalah Allah. Tetapi di sini kita melihat ketika murid-murid menangkap semalam-malaman, mereka enggak dapat apa-apa. Yesus hadir dan Yesus berkata, adakah lauk padamu? Artinya Yesus setuju dengan pekerjaan mereka. Betul? Kalau Yesus setuju, maka Yesus meminta lauk daripada mereka. Tetapi faktanya adalah mereka tidak punya apa-apa. Tetapi akhirnya Yesus tidak menegur mereka. Dan Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka engkau akan mendapat.
Artinya Yesus setuju pekerjaan itu bukan? Yesus setuju pekerjaan itu. Tapi Yesus mau katakan, walaupun engkau tidak punya apa-apa, engkau berjuang semalam-malaman, engkau tidak mendapatkan apa-apa, bukan berarti aku tidak tahu. Aku bertanya kepadamu, adakah lauk padamu? Hanyalah sebuah konfirmasi bahwa memang aku tahu kamu gak punya apa-apa. Artinya apa? Kedekatan dengan Tuhan, pengalaman bersama dengan Tuhan, tidak hanya ketika membuktikan bahwa kita punya sesuatu daripada Tuhan. Tapi ketika kita tidak punya sesuatu sekalipun, itu bukan berarti Yesus tidak bersama-sama dengan kita. Yesus tetap bersama-sama dengan kita. Maka ingat Mazmur 23, di situ berkata, Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tapi tidak stop di situ. Ayat keempat. Walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Apakah lembah kekelaman tanpa kehadiran Tuhan? Tapi kalimatnya, Ia beserta dengan aku. Jadi kita boleh belajar. Dalam situasi apapun. Kehadiran Kristus itu ada. Tapi kehadiran Kristus itu kadang ada saat di mana dia diam. Kenapa dia diam? Supaya kita belajar tentang kekurangan kita. Kalau tanpa Kristus kita nihil adanya. Tetapi bersama dengan Kristus. Maka kita dipenuhkan di dalam kemuliaan dan di dalam anugerahnya itu. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bersama dengan kita. Banyak orang ketika mengalami penderitaan, ketika mengalami pergumulan, di tengah-tengah ketaatan mereka kepada Tuhan, mereka mulai berseru, Tuhan, kenapa engkau tidak bersamaku? Tuhan diam, bukan berarti Tuhan tidak bersama dengan kita. Kita tidak menangkap apa-apa, bukan berarti Tuhan tidak bersama dengan kita. Tetapi ketika Tuhan bersama dengan kita dan dia diam, dia mau supaya kita punya pengalaman rohani. Belajar bahwa kita terbatas. Belajar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tetapi selanjutnya kita akan melihat kasih karunia Tuhan. Maka apapun yang kita dapatkan itu bukan karena kita, tapi itu karena kasih karunia Tuhan. Saya percaya pada akhirnya ketika vaksin COVID-19 akan ditemukan. Kalau yang menemukan itu adalah orang percaya. Orang percaya itu harus berkata, itu bukan karena dia, tapi karena kasih karunia Tuhan. Bisa saja ketika COVID ini jadi, bisa saja vaksin itu Tuhan sudah nyatakan. Tetapi di tengah-tengah kondisi ini kita belajar. Yang pertama menggali potensi diri kita. Tapi kita juga boleh belajar, tanpa Tuhan aku tidak ada apa-apanya. Tapi ketika Tuhan memunculkan itu oleh karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Maka pengalaman rohani yang kedua, jangan pernah meragukan kehadiran Tuhan. Jangan pernah meragukan penyertaan Tuhan. Jangan pernah meragukan bahwa Tuhan tidak pernah bersama dengan kita di tengah-tengah situasi sulit dalam hidup ini. Tapi yakinlah dalam kondisi apapun, Dia adalah Immanuel yang menyertai kita. Semua itu hanyalah sebuah perjalanan kerohanian yang Allah mau kerjakan dalam kehidupan kita. Maka yakinlah, masalah apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Yang ketiga, yang bisa kita belajar daripada teks ini. Tidak hanya pengalaman persekutuan. Di dalam ketaatan kepada Tuhan. Di antara murid-murid dengan Tuhan. Murid-murid dengan sesama. Tidak hanya pengalaman. Di dalam kehidupan yang nihil. Kehidupan yang berada. Yang di dalamnya menyatakan kehadiran Allah. Tetapi yang ketiga. Yang bisa kita lihat di sini. Ketika murid yang dikasih Yesus. Yaitu siapa? 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 Yohanes. Yohanes yang mana? Yohanes Rasul Yesus, betul ya? Ya bukan Yohanes Pembaptis, sudah mati dia. Yohanes Rasul Yesus ketika melihat Yesus, dia katakan itu Yesus, padahal pada saat awalnya murid-murid tidak tahu. Maka perlu ingat, harus dekat sama Tuhan, baru kita punya kepekaan untuk kenal Tuhan. Betul? Yohanes Rasul Yesus berkata, itu Yesus. Dan apa yang terjadi? Petrus si sanguin itu. Pada saat itu dikatakan dia tidak pakai pakaian dan dia cepat pakai pakaian. Dia terjun ke dalamnya. Ke dalam laut. Kemudian dia bertemu dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ketika Petrus datang dan murid-murid datang. Di situ sudah ada api. Di situ sudah ada ikan yang dipanggang. Di situ sudah ada roti. Pertanyaannya muncul begini. Loh, Yesus emangnya selain murid-murid jala, Yesus juga jala ya? Kalau sebelum ikan ditarik, sudah ada ikan yang dipanggang oleh Tuhan Yesus. Betul?
Nah setelah itu baru Tuhan Yesus bilang ambil sedikit ikan. Padahal sudah ada ikan di dalamnya kalau kita perhatikan. Apa yang saudara dan saya mengerti di sini? Dan di situ yang panggang ikan itu adalah Tuhan. Dan Tuhan sendiri melayani mereka dan berkata makanlah. Betul. Apa yang saudara mengerti di sini? Pengalaman perjalanan rohani. Mengajarkan mereka tidak berhenti pada persekutuan. Tidak hanya mengerti tentang kehadiran Tuhan dalam segala situasi. Tetapi yang ketiga adalah mereka mulai belajar mengerti tentang konsep melayani. Konsep melayani bukan daripada inisiatif manusia. Tapi konsep melayani dimulai daripada inisiatif Allah sendiri. Allah sendiri memulai dengan inisiatif pelayanan. Mengapa? Karena dia maha kaya. Tanpa usaha murid-murid pun dia sudah punya. Betul? Itu kan buktinya. Maka kalau dia sendiri yang berinisiatif melayani, maka dia juga berinisiatif mencukupkan segala kebutuhan daripada murid-murid yang ada. Tetapi di sana kita memahami, dia tidak hanya mencukupkan dengan menyingkirkan tantangan yang ada di depan. Tetapi dia bersedia untuk menyediakan kebutuhan daripada murid-murid yang ada. Melayani mereka. Dan di sini kita boleh belajar satu hal. Murid-murid selama ini tidak pernah memiliki konsep tentang melayani itu seperti apa. Memang Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa menjadi besar dia harus menjadi kecil, betul? Barang siapa yang harus mengikut aku dia harus melayani. Yang terbesar itu adalah yang melayani, bukan yang duduk untuk makan. Tetapi praktek itu Tuhan Yesus sendiri mau melakukan kepada mereka. Ini loh aku bakar ikan buat kalian. Ini loh aku bakar roti buat kalian. Ingat loh, ikan dan roti yang aku kasih itu bukan karena kalian, tapi karena aku. Aku punya. Tanpa kalian aku punya. Dan aku melayani kalian dengan apa yang aku punya. Dan bukan hanya itu. Tuhan Yesus bagi dan bagikan dan sodorkan kepada mereka. Padahal apa? Dia guru, dia Tuhan. Dan dia adalah ada dalam tubuh kemuliaan yang ada. Tapi dia rela untuk melayani murid-murid yang ada pada saat itu. Konsep pelayanan Tuhan kerjakan bagi mereka. Tuhan tunjukkan kepada mereka supaya mereka mengerti. Pengalaman rohani tidak hanya sebatas persekutuan. Pengalaman rohani tidak hanya mengalami keberadaan Tuhan di tengah-tengah segala situasi yang kita alami. Tapi pengalaman rohani itu harus dipraktekkan dengan pengalaman melayani. Maka saya katakan, orang Kristen yang tidak pernah melayani, dia tidak akan pernah bertumbuh. Karena pelayanan dan status sebagai orang Kristen itu menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka pertumbuhan itu terjadi ketika kita melayani. Dan konsep pelayanan Tuhan ini mengubahkan kehidupan daripada murid-murid. Maka pada akhirnya mereka boleh sungguh lagi belajar melayani. Dan melayani itu sampai kepada titik akhir. Pertanyaan saya, titik akhir pelayanan mereka itu apa? 1 periode? 4 tahun? Titik akhir pelayanan itu apa? Mati. Dan semua murid mengakhiri konsep pelayanan mereka dengan mati. Mati syahid. Maka dengan demikian, pelayanan yang sudah Tuhan tunjukkan bagi kita. Bukan hanya pelayanan membagi makanan. Tapi dia bisa membagi makanan karena dia sudah pernah ada di kayu salib. Pengalaman membagi makanan karena dia sudah pernah ada di kuburan. Dan kuburan tidak dapat menahan dia, maka dia bangkit. Kebangkitan dia membuktikan bahwa dia hidup dan kehidupan itu dibuktikan dengan pelayanan yang ada. Maka mari, kondisi sesulit apapun hidup ini, jangan pernah berhenti melayani. Karena melayani adalah bukti daripada kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Melayani adalah bukti daripada pertumbuhan iman kita. Maka mari kita terus melayani. Harapan saya, ketika kondisi ini kembali pulih, kita terus kembali bergandengan tangan dengan semua jemaat Tuhan. Dan mari kita boleh bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih. Biarlah 3 pengalaman rohani ini, perjalanan pengalaman rohani ini, boleh menjadi kekuatan buat kita untuk boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya bahwa Engkau sudah memberikan anugerah yang sempurna bagi kami. Tetapi untuk mengerti anugerah yang sempurna, Engkau mau membentuk kami dengan 2 hal penting. Yaitu kami harus punya pengenalan dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan, memahami firman Tuhan. Dan mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kami. Tapi tidak cukup di situ.
Engkau mau supaya kami punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan pengalaman itu menjadi kekuatan yang membawa kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini, Engkau boleh membantu kami untuk mempererat persekutuan kami satu dengan yang lain. Baik kepada Tuhan, baik dengan sesama yang telah diikat di dalam darah Kristus. Sehingga baik di dalam gereja maupun di luar gereja, persekutuan kami tidak kendor, tapi semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Sehingga di dalamnya kami semakin menguatkan satu dengan yang lain. Biarlah perbedaan-perbedaan yang ada pada kami tidak memisahkan kami, tapi perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan yang mengikat kami untuk boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, Engkau juga sudah mengajar kami untuk boleh mengerti bahwa Engkau Allah yang hadir dalam setiap situasi yang kami alami. Baik ketika kami mengalami pergumulan maupun ketika kami tidak mengalami pergumulan. Kami percaya Engkau Allah hadir bersama dengan kami. Sehingga dengan demikian kami tidak berkata pada Tuhan ketika kami mengalami pergumulan, kami mengalami masalah, kami berkata, Tuhan Engkau tidak hadir bersama kami, Engkau tidak mengasihi kami. Tapi melalui pengalaman ini kami boleh belajar bahwa dalam segala situasi Engkau Allah yang Immanuel menyertai kami. Dan Engkau punya waktu yang indah untuk boleh sungguh membentuk kami, tapi memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Engkau tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Karena ketika fajar menyingsing, Engkau menyatakan kuasa-Mu. Dan di sana akhirnya murid-murid boleh melihat mujizat dan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Engkau juga mengajar kami untuk boleh sungguh lagi belajar melayani. Karena kekristenan tanpa melayani itu adalah kekristenan yang palsu adanya. Kekristenan yang tidak ada isinya. Tapi melalui firman Tuhan ini, Kau mengajar kami bahwa kekristenan yang berisi, kekristenan yang rohani harus diwujudkan dengan pengalaman melayani itu sendiri. Karena Engkau Allah yang maha tinggi, Engkau rela turun untuk boleh melayani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Patrikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, kami tetap memiliki persekutuan dengan saudara-saudara kami seiman. Kami boleh menggali potensi diri kami dan di dalamnya kami boleh sungguh lagi saling menguatkan, memotivasi. Dan di dalamnya kami terus bergantung oleh karena Engkau Allah yang hadir bersama dengan kami. Dan juga Engkau boleh membawa kami untuk terus menikmati pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami juga bersyukur buat penyertaan Tuhan yang Allah boleh kerjakan dalam seluruh kehidupan kami. Baik secara pribadi, rumah tangga, pekerjaan, studi, dan juga setiap perjalanan-perjalanan, setiap rencana hidup kami. Yang Tuhan boleh pimpin dan Tuhan sertai sehingga semua boleh berjalan sampai detik ini. Kami percaya bukan karena kami, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur buat 1 tahun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Baik dalam perjalanan kehidupan bulan yang sudah lewat, bahkan bulan ini. Kami bersyukur buat 1 tahun cara pribadi dan rumah tangga yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Biarlah segala syukur kami boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah memberkati pelayanan-pelayanan. Baik pelayanan secara insidental, bahkan pelayanan-pelayanan yang lain. Yang Tuhan boleh percayakan bagi kami. Sehingga semua boleh berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Kami percaya semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kami juga bersyukur buat kekuatan, kecukupan yang Tuhan boleh berikan bagi kami secara pribadi, bahkan juga dalam pelayanan gereja. Sehingga akhirnya kami boleh sungguh memiliki kecukupan sampai detik ini. Kami percaya semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa dan kami menatang akan setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit penyakit. Kami terus berdoa menatang akan kakak kekasih dan saudari kami Yohan, yang saat ini terbaring di rumah karena sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan pulihkan hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu kembali dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang lain, yang saat ini mengalami sakit penyakit, atau keluarga yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau berbelas kasihan, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Sehingga melalui kesembuhan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami berdoa,
ketika mereka mengalami sakit ini, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam situasi yang mereka alami. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam studi, yang sedang bergumul dalam pekerjaan, yang sedang bergumul dalam rumah tangga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah boleh memberikan jalan keluar yang terbaik. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan teman hidup, Tuhan Engkau boleh menyediakan teman hidup yang terbaik buat mereka. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan buah hati, kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau boleh sungguh lagi mengaruniakan buah hati bagi mereka. Bagi mereka yang telah Tuhan karuniakan buah hati dalam kandungan mereka, baik Ibu Ance, Ibu Akane, kami berdoa, biarlah Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan bagi kandungan yang ada, dan Tuhan berikan kesehatan bagi pertumbuhan janin yang ada, sehingga tepat pada waktunya boleh dapat dilahirkan dengan baik. Kami berdoa, kami menatang setiap anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah-tengah GT Osaka, Persekutuan Kobe, Persekutuan Shikoku, Persekutuan Fukuoka. Tuhan Engkau memberkati, sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menatang pelayanan gereja GT Osaka, Kobe, Shikoku, dan Fukuoka. Tuhan Engkau memberkati, sehingga pelayanan gereja ini terus bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kami berdoa menatang GT Osaka dalam seluruh keuangan yang ada. Kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau memberkati. Buka tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu bagi gereja ini. Tuhan Engkau memberkati agar semua jemaat Tuhan, sehingga dengan berkat Allah itu mereka boleh menyisihkan perpuluhan, menyisihkan persembahan syukur untuk boleh menopang pelayanan gereja GI3 Osaka. Kami percaya Engkau tidak pernah meminta dari pribadi yang tidak pernah diberkati. Engkau sudah memberkati kami, maka Engkau menyadarkan kami untuk mengembalikan akan bagian Tuhan sebagai bukti ketaatan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau teguhkan semua majelis, Engkau teguhkan para pelayan Tuhan, sehingga kami tidak putus asa oleh karena kondisi-kondisi yang kami alami. Tapi ingatkan kami, Tuhan bersama dengan kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan mengerti pergumulan kami, dan Tuhan tahu jalan yang terbaik untuk boleh mengatasi setiap kesulitan-kesulitan yang ada. Kami juga berdoa menatang COVID-19 yang masih ada di tengah dunia ini. Kami berdoa dan kami terus berseru kepada Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan maksud dan tujuan-Mu di balik setiap COVID yang terjadi di tengah-tengah kami. Tapi kami berdoa, biarlah dengan iman yang Kau taruh, biarlah Tuhan Engkau menghentikan, Engkau meniadakan COVID ini, dan biarlah COVID ini boleh berlalu, sehingga kami boleh kembali beraktivitas dengan baik. Secara khusus, kami boleh bekerja, kami boleh menjalani kehidupan, dan boleh sungguh lagi beribadah dan melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami menatang bangsa Indonesia dan bangsa Jepang. Kami rindu Tuhan Engkau memberkati. Berikan bijaksana bagi pemerintah. Setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil sungguh daripada hati Tuhan asalnya. Sehingga terciptalah kemakmuran dan juga boleh sungguh terjadi pemulihan demi pemulihan yang ada. Secara khusus bangsa Jepang, kami rindu revival secara rohani boleh terjadi. Biarlah setiap peristiwa boleh menjadi pengalaman rohani yang membawa mereka lebih dekat pada Tuhan. Bahwa mereka lebih mencintai Tuhan. Dan pada akhirnya mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah doa kami. Kami menatang semua hamba-hamba Tuhan GI3 se-Jepang. Kami menatang semua majelis GI3 se-Jepang. Semua jemaat Tuhan GI3 se-Jepang. Engkau berkati, Engkau jaga, Engkau lindungi. Sehingga semua tetap aman dalam lindungan Tuhan. Sempurnakanlah doa kami dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mengundang semua jemaat Tuhan, baik yang hadir di sini, bahkan yang ada di rumah, bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya akan duduk kembali dan saya serahkan kembali pada liturgos. Bagian dari firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita berdoa biar Pak Ayub tetap sehat untuk terus memberitakan firman-Nya di gereja. Baik, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sedikit saya agak sedih kalau melihat 2 minggu yang lalu itu dilihat dari warta keuangan, sungguh miris ya. Gitu. Kalau misalnya Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita untuk gereja ini juga, tapi kalau dilihat keuangannya, kita percaya biarlah Tuhan memakai kita terus untuk memberikan yang terbaik, biar keuangan, karena kita membutuhkan dana untuk terus menopang pelayanan di gereja ini. Kita percaya Tuhan sudah memberikan yang terbaik, dan kita akan memberikan yang terbaik kembali ke Tuhan, karena Dia layak mendapatkan apa yang telah Dia berikan. Satu ayat dari Malayaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah aku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Amin. Saya mengajak untuk jemaat yang ada di sini, baik pun di rumah, untuk mendukung terus pelayanan ini dengan memberikan persembahan dan perpuluhan yang tertera di deskripsi alamat YouTube kita, dan kita sambil menyanyikan lagu Betapa Dalamnya. Untuk jemaat yang berada di gereja, silahkan langsung memasukkan uang persembahan ke dalam kotak. Sambil bertepuk tangan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, terpuji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada siang hari ini kami bersyukur Tuhan kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah sungguh Tuhan firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, boleh menjadi berbuah lebat Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih juga Tuhan Engkau telah memberikan yang terbaik buat hidup kami, dan kami telah mengembalikannya sebagian dari apa yang telah Engkau berikan untuk pelayanan di gereja ini. Biarlah sungguh Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan yang menopang, Engkau yang memberkati tangan-tangan yang mengelolanya, biar sungguh hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, doa yang sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baik, kita akan mendengarkan pengumuman dari sekretaris dan ini cuplikannya. Yesus kau berkuasa di bumi di Saat ini saya mewakili majelis akan menyampaikan sedikit pengumuman mengenai kegiatan kita selama seminggu ke depan. Untuk ibadah minggu raya kita tetap dilaksanakan melalui streaming di channel YouTube kita yang akan terus selalu diupdate setiap hari minggunya. Lalu untuk hari Rabu kita ada PA doa bersama yang bahan doanya akan dikirimkan melalui grup Messenger. Dan bagi jemaat-jemaat yang ingin mengikutinya bisa terus bergabung dengan grup Messenger kita. Lalu di hari Kamis, PA umum kita akan diadakan secara online melalui Zoom yang ruangnya akan disiapkan oleh sekretaris. Begitu juga di hari Jumat, PA wilayah Kyoto akan dilaksanakan melalui Zoom. Dan di hari Sabtu nanti kita ada PA Irakata yang akan dilaksanakan di Indacho. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi majelis lainnya. Sekian pengumuman dari majelis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Kita mau percaya tanpa Kristus perjalanan hidup kita akan sia-sia. Dan janjinya bahwa kita orang percaya karena kita miliknya, kita akan terus diberkati. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dia akan terus menyertai kita selama perjalanan hidup kita. Mari kita bangkit berdiri sambil menyanyikan Ku Milikmu. Karena dalam setiap pergumulan kita, dalam kesesakan kita, kita percaya bahwa Ia ada dalam setiap musim hidup kita. Kita boleh melihat wajah Tuhan menyertai dan menolong kita. Dia menopang untuk terus berjalan dalam hidup. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. karena pengorbanan Karena pengorbananmu Kau menjadikan kami baru. Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Dalam kesesakanku, Dalam kesesakanmu Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu Kau menjadikan kami Kau jadikanku baru.
Kami percaya Tuhan bahwa dalam segala situasi yang kami alami, Engkau tahu dan Engkau ada di sana. Oleh sebab itu bahwa kami untuk tidak putus asa, bahwa kami untuk tidak bimbang dalam menghadapi setiap kesukaran dan kesulitan yang kami alami, dalam menghadapi setiap pergumulan yang kami alami. Ingatkan kami bahwa Tuhan bersama dengan kami. Oleh sebab itu, biarlah kami tidak kendor dalam kerohanian kami, tapi biarlah kami boleh memiliki pengalaman rohani dalam segala situasi bersama dengan Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang kekasih, terimalah berkat daripada Allah. Anugerah dan berkat daripada Allah Bapa. Kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, penghiburan dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Kiranya tinggal menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam silakan duduk kembali dan silakan mengambil saat seduh. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.